It's secret time, guys. Kali ini kita akan bawain 4 Raja Langit. Tapi kita akan bawain satu dulu. Yang pertama ini adalah jagonya dance alias Dewa Dansa, yaitu Aaron Kwok. Berawal dari memperbaiki AC milik salah satu pemilik kantin di TVB Hong Kong, Aaron Kwok ini dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau training di TVB. Awalnya Aaron memang sempat ragu ya, dia nggak pede. Karena memang latar belakang keluarganya mereka bukan dari dunia entertainment. Setelah diyakinkan dengan wajah tampan dan bakat yang dia miliki, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengikuti training itu. Dan selebihnya seperti kita tahu ya, sejarah mengatakan ya sampai hari ini dia itu menjadi seorang superstar. Aaron lalu merilis sebuah album yang berjudul Loving You Endlessly. Dari album ini menjadikan ia salah satu dari 4 Raja Langit Canton Pop. Nah, Aaron ini memang usianya sudah tidak muda lagi. Dia udah 57 tahun. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk berkarya, guys. Ya, mari kita bahas mengenai karir Aaron Kwok dan juga gosip-gosip sekitar kehidupan Aaron. Pada tanggal 26 Oktober 1965, keluarga Kwok menyambut kelahiran anak bungsu mereka, dinamai Kwok Fusheng. Kehidupan keluarga Kwok bisa dibilang biasa saja. Ayah Aaron awalnya ingin agar Aaron mengikuti jejak keluarga mereka dengan berjualan emas dan permata. Tetapi Aaron muda malah memilih menjadi seorang pelayan atau waiter, bahkan jadi tukang servis AC. Ini adalah profesi yang dijalani oleh Aaron ketika muda. Sebelum ia menjadi tenar di dunia hiburan, saat usianya baru 19 tahun, Aaron mengikuti pelatihan atau semacam kursus untuk menjadi seorang dancer di TVB. Perkiraan di tahun 1984. Awalnya, Aaron ini hanya kepakai sebagai penari latar untuk variety show di TV dan video musik artis-artis yang udah kondang nih guys. Lalu ia dilatih untuk berakting juga. Akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai figuran di serial-serial drama TVB dan model iklan di Taiwan. Yang mengejutkannya, iklan ini booming banget. Bahkan poster-poster iklan Aaron di jalanan banyak dirobek dan diambil oleh para fansnya. Terinspirasi dari idolanya yaitu Michael Jackson, Aaron ini menjelma menjadi seorang dancer yang handal dan keren banget guys. Bahkan di awal-awal karirnya Aaron di dunia tarik suara, ia langsung didapuk menjadi salah satu dari 4 Raja Langit Canton Pop. Nah guys, itu keren banget ya. Jadi sejak tahun 1991 sampai 2001, Aaron itu selalu mendapatkan penghargaan di dunia tarik suara. Wah, ini sebuah prestasi yang menurut gue keren banget. Saking bagusnya album-album musik yang ia rilis, tahu nggak guys, dia itu di tahun 1999 sampai didapuk menjadi most popular artist di seluruh Asia. Berawal di tahun 1990, Aaron merilis debut album Mandarin berjudul Loving You Forever atau Loving You Endlessly, sama aja ya guys ya, dengan single utama dengan judul yang sama yang ternyata sukses banget. Lalu lanjut di tahun 1991, ia merilis 2 album sekaligus. Yang pertama Should I Walk Away Quietly dan Who Can Tell Me Anyway. Menurut gue pribadi sih 3 album ini lagu balladnya keren-keren banget. Dan gue relate banget karena nemenin zaman-zaman gue masih jadi ABG galau guys. Sepanjang karir Aaron ini, dia udah merilis lebih dari 30 album dengan berbagai genre seperti dance, pop, R&B, elektronika, sampai musik tradisional Chinese. Ketika Aaron merintis karirnya sebagai seorang aktor di akhir 80-an dan di awal 90-an, ia ini awalnya banyak membintangi serial TV di TVB yang ternyata meraup kesuksesan. Karirnya melejit ketika ia beradu akting dengan Andy Lau dan Anita Mui di film Savior of the Soul di tahun 1991. Dan ia mulai membintangi film-film layar lebar yang juga nggak kalah suksesnya di pasaran, seperti Storm Riders, Para Sakura, Murderer, The Detective, and Divergence. Dan juga sebenarnya banyak film-film lainnya yang dia bintangi. Kalau mau diurut-urut nih, Aaron tuh banyak banget beradu akting sama para superstar lain. Seperti ada Andy Lau, Jackie Chan, Ekin Cheng, Donnie Yen, Chow Yun Fat, dan banyak lainnya guys. Guys, kalian pasti relate dong sama film-film Aaron Kwok. Ada nggak film favorit kalian
Boleh coret-coret ya di komennya guys ya. Kalau gue sih ada 3 nih film favorit gue. Yang pertama, Savior of the Soul. Wah, itu keren banget, dia jadi orang jahat ya. Lalu ada Storm Riders, di situ dia juga jadi antagonis juga nih guys. Keren banget, actingnya tuh dia, kalau orang Sunda bilang tiis ya, alias dingin banget. Nah, yang terakhir itu ada Future Cops, itu top 3-nya ya. Kalau kalian punya yang lain, ya nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Nah, kalau menurut gua, filmnya yang 3 tadi, yang dirilis tahun 90, di 90-an, itu keren banget, dan menurut gua, itu kan di awal-awal karirnya ya. Di awal karir aja dia udah bisa berakting segitu kerennya. Wah, nggak heran kalau sampai hari ini dia masih eksis ya guys. Di dunia entertainment Hong Kong dan Chinese guys, Aaron Kwok itu dikenal sebagai seorang yang memiliki etos kerja yang luar biasa. Sampai-sampai pernah nih dalam 1 tahun itu Aaron mengumpulkan lebih dari 36 juta US dollar. Nah, kalau bisa dirunut-runut, perkiraan nih total kekayaan Aaron itu sekitar 200 juta US dollar guys. Gila, banyak banget ya duitnya. Cukup nih guys, bahas soal karirnya Aaron. Kita sekarang loncat ke bagian yang agak-agak hot. Kita mau bahas sedikit mengenai skillnya Koko Aaron ini ke cewek-cewek cantik guys. Tentunya dengan reputasi dia sebagai seorang superstar dan mega bintang, pasti dia dikelilingi banyak cewek-cewek cantik. Nah, dia itu pernah digosipin dan ada juga yang terbukti juga dekat dengan beberapa cewek-cewek cantik yang high profile juga. Nah, ini listnya nih guys. Yang pertama, waktu usianya Aaron baru 19 tahun, ia bertemu cinta pertamanya katanya, bernama Yao Chengqing. Ketika itu Aaron masih menjadi dancer untuk Anita Mui, Leslie Cheung, dan artis-artis kondang lainnya. Ketika itu Yao usianya baru 18 tahun. Lalu yang kedua ada si seksi Norika Fujiwara. Mereka itu ketemu ketika membintangi film China Strike Force bersama. Wah, ini sih gosipnya waktu itu hot banget guys. Lalu yang ketiga ada kekasih Aaron yang paling bertahan lama. Namanya adalah Lin Hung. Mereka itu menjalin kasih selama 7 tahun. Tetapi sayangnya di tahun 2013, hubungan mereka ini kandas. Lalu ada Christine Kuo yang gosipnya dia adalah pelakor penyebab pertunangan Aaron dan Lin Hung ini kandas. Mereka itu sebenarnya ketemu di tahun 2012 ketika membintangi iklan TV bersama. Yang kelima nih, Aaron juga sempat digosipkan berpacaran dengan Anna Kay. Karena Anna sering ke gap keluar masuk apartemennya Aaron. Waduh, ngapain ya guys ya? Ya udahlah, itu rahasia mereka. Yang keenam ada Athena Chu nih. Athena Chu kalian juga pasti pada tahu ya. Jadi dia ini juga sempat mengisi hati Aaron nih. Mereka pertama kenal di set film Wars of Bribery. Nah, yang terakhir, yang artis kondang yang pernah digosipin pacaran sama Aaron, itu adalah Christy Chung. Wah, ini salah satu favorit gue nih, kesukaan gue nih guys, Christy Chung. Dia itu sempat didapuk sebagai seorang bom seks Hong Kong di tahun 90-an. Nah, ini jadi ciwi-ciwi cantik yang ketahuan pernah punya hubungan sama Aaron Kwok. Nah, yang nggak ketahuan kita nggak tahu nih guys. Kemungkinan juga banyak nih gue rasa ya. Walaupun Aaron ini banyak berhubungan dengan para wanita cantik, akhirnya di tahun 2017, ia memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang model cantik bernama Mocha Fang. Sebenarnya Aaron dan Mocha ini berpacarannya nggak terlalu lama guys. Mereka berpacaran mulai di tahun 2015. Akhirnya setelah menikah mereka memiliki 2 anak perempuan yang bernama Charlotte dan Chantel. Bisa dibilang Aaron ini memang mengakhiri masa lajangnya di usia yang udah cukup tua ya, udah 52 tahun. Ya wajar aja guys, karena banyak wanita yang singgah di hati Aaron. Kayak angkot yang ngetem aja, udah singgah terus langsung jalan lagi ya nggak guys? Oke guys, Mocha Fang, istri Aaron ini ternyata temen dekatnya Abby Choi. Nah, kita udah bawa ini Abby Choi ya. Nah, jadi saking dekatnya Mocha ini sampai hari ini ngerasa belum percaya kalau Abby Choi ini udah nggak ada alias udah meninggoy guys. Pernikahan Aaron dan Mocha ini ternyata pernah diterpa isu kalau si Mocha Fang ini sebelum menikah sama Aaron pernah mengikuti sejenis pelatihan gimana caranya untuk bisa mendapatkan hati atau bisa menikahi seorang superstar. Wah, gila guys ya. Tapi ya itulah, ini namanya gosip atau ya berita yang belum tidak pasti ya. Akhirnya si Aaron dan Mocha juga menepis kalau hal ini tidak benar. Sebenarnya berita miring
mengenai Aaron ini banyak juga guys sepanjang karirnya. Salah satunya itu dia pernah digosipin kalau Aaron ini ternyata sering jajan. Jadi gini, di Hong Kong itu ada gosip kalau banyak selebriti yang jual diri. Nah, Aaron ini salah satu pelanggannya para selebriti yang jual diri. Dan Aaron ini ternyata pelanggan setia. Katanya ya guys ya, balik lagi. Ini tidak dapat kita buktikan dengan benar karena hanya gosip dan rumor. Lalu desas-desusnya juga ada yang berkata ya di era 90-an atau di awal 2000-an, Aaron ini katanya menjadi simpenan beberapa wanita super kaya di Hong Kong. Kalau ini gue dapat beritanya dari temen yang memang baca surat kabar yang beredar di sana. Lagi-lagi gue nggak bisa buktiin ini, tapi gue sampein aja ke kalian ya guys ya. Buat jadi gosip, di tahun 1999 ketika Aaron melakukan konsernya di Australia, ya ini sempat dijebak seorang wanita muda. Jadi Aaron ini melakukan hubungan, ya gitulah guys, enak-enak ya, dengan si cewek ini, lalu direkam diam-diam oleh sang cewek. Sang cewek ini sempat mencoba untuk memblackmail alias memeras Aaron, tapi ternyata akhirnya dibawa ke pengadilan oleh Aaron dan pengacaranya, dan Aaron memenangkan gugatan ini. Untungnya video ini nggak sampai bocor guys, tapi kasus ini bener loh. Lanjut ke gosip atau fakta ya, ini lebih ke fakta sih guys. Ke fakta berikutnya, jadi di tahun 2009, Aaron ini pernah ke Gap sedang merayu seorang hostess. Mungkin kalau di sini lebih populer dengan kata PL, ke kamar hotelnya. Nah ini benar-benar ke Gap nih guys. Cuman gue nggak tahu nih ada fotonya atau nggak. Tapi berita ini benar, bukan gosip ya guys ya. Bahkan di awal karirnya Aaron ini dia udah digosipin aneh-aneh guys. Dulu itu dia digosipin kalau Aaron ini penyuka sesama jenis dan juga seorang bisexual. Nah, namun apapun itu gosip, cerita, fakta, itu kita tidak bisa memungkiri bahwa Aaron ini tetap seorang superstar yang sampai hari ini pun masih berjaya dan juga bersinar. Di usia Aaron yang udah hampir 60 tahun, dia ini masih on fire guys. Dia masih produktif, bikin film, konser musik di mana-mana. Yang belum lama ini bahkan di Malaysia ya guys ya. Malaysia, Singapura, tur Asia lah dia. Nah, dia ini energik banget dan keren banget. Kalau kalian lihat, dia itu masih sangat menjaga bentuk tubuhnya. Jadi dia masih jago ngedance dan ya untuk acting film laga pun dia masih siap. Kalian bisa lihat juga nanti videonya ada di tahun 2022 yang lalu. Aaron ini tampil di anniversary TVB yang ke-55 tahun. Di situ dia dance bersama 55 penari latar lainnya. Dan di sini Aaron tampil energik dan keren banget. Melakukan dance-nya tanpa ada kesalahan dan performance-nya cakep banget guys. Kita doakan bersama ya, semoga Aaron ini sehat-sehat selalu dan terus berkarya dan menelurkan karya-karya terbaiknya. Tentunya kita pasti menanti-nantikan. Gue juga sebagai seorang fansnya dari tahun 90-an sampai hari ini akan selalu menantikan karya terbaik dari Aaron. Kalau kalian suka dengan cerita gue barusan mengenai Aaron Kwok, tolong bantu share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan juga orang banyak lainnya. Dan juga jangan lupa pencet tombol like-nya dan subscribe juga. Oke guys, it's a wrap. Terinspirasi dari idolanya yaitu Michael Jackson. Anjir, Michael Jackson, anjir. Di tahun 1999 ketika Error sih.